Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mursid. Saya adalah mahasiswa PPG tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 25104180140. Hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran saya pada kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran mantap, pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Oke. Jika masih semangat, ayo berdiri dulu. Kita berdiri. Untuk mengetes konsentrasi kita semua. Nah, kalau Pak bilang tempo satu. Kalau Pak bilang tempo dua, kanan, kiri. Kalau Pak bilang tempo 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Pak? Paham. Oke. Tempo 1, tempo 1, tempo 3, tempo 5, tempo 4, tempo 2. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Hekal dipimpin untuk berdoa. Ayo, silakan di sini maju. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Warzuqni fahma. Amin. Hadir semua? Oke. Jika sudah hadir semua, kita periksa kebersihannya, dilihat sampahnya. Itu sampah itu silakan diambil, dibuang. Silakan diambil. Jangan dari lagi, yang ada di situ. Oke, silakan. Sebelum mulai pembelajaran kita merojaah sebentar, yaitu merojaah surah Al-Mulk. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanalladzi yukadzibu bid-din. Wadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Semoga dengan membaca ayat atau surah Al-Mulk kita mendapatkan pahala dan keberkahan pada hari ini. Kemudian silakan berdiri untuk menyanyikan lagu. Oke, Pak contohkan dulu ya baru kalian. Ini adalah lagu tentang zikir melalui nyanyian. Ini ada ucapan tasbih 2 kali, kan? Ucapan tasbih, subhanallah. Paham? Paham. Wahid isnani salasa. Ucapan tasbih, subhanallah.
gambar di depan. Apa kalian tahu rukun Islam itu? Tahu. Tahu rukun Islam? Tahu. Ada berapa? 1, 2. Di sini ada rukun setelah rukun iman, yaitu rukun Islam. Diwajibkan untuk syahadat agar kita sempurna dalam berislam. Kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, puasa dan haji. Oke. Kemudian lihat rukun Islam yang kedua. Apa yang rukun Islam yang kedua? Sholat. Sholat itu secara bahasa apa? Artinya doa. Lihat di sini. Kenapa sholat diartikan dengan doa? Yang bisa jawab? Mengapa sholat diartikan dengan doa? Ada yang tahu? Katakan yang tahu. Nah, ayo berdiri, ayo. Lagi berdiri. Kalau bahasa itu ada bacaan, Ada bacaan? ada bacaan doa. Nah, ada bacaan yang merupakan doa. Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa sholat diartikan dengan doa? Karena sholat adalah apa namanya? Ibadah yang di dalamnya terdapat doa atau serangkaian doa yang terdapat di dalam sholat. Apa yang kalian rasakan kalau sholat khusyuk sama sholat cuman main-main atau menggugurkan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban saja? Apa yang kalian rasakan? Ayo berdiri, katakan berdiri. Ayo, Tiara. Terus? Oke, dulu bagus ya. Kalau khusyuk katanya hatinya menjadi tenang. Kemudian kalau hanya kewajiban hatinya masih menjadi gelisah, belum tenang. Judul kita pada hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan makar melalui video dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku takwa sebagai pemaknaan sholat dan zikir melalui video dengan benar. Oke, sekarang perhatikan video berikut. Video yang kedua. Jika kamu sudah belajar buat ulangan besok? Belum kan, nanti malam baru. Itu tadi video yang sudah kita saksikan. Bagus? Bagus. Kalau bagus sekarang Pak punya LKPD untuk kalian. LKPD ini sudah ada namanya, cara atau informasinya di dalamnya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Dilihat di dalam LKPD. Karena kita sudah menyaksikan video tadi, maka
identifikasi masalah, analisis masalah yang ada di dalam video, ya. Masalah apa saja yang di dalam video tersebut cantumkan di dalam LKPD. Jadi apa yang berkaitan dengan video, masalah apa, kemudian cari solusinya, bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah tersebut atau menguraikan masalah yang ada. Paham semuanya? Nah, oke, sekarang silakan dikerjakan. Buka bukunya. Ada penanya? Jangan lupa identifikasi masalah dan kemudian berikan pendapatmu atau solusinya, ya. Solusinya terkait video yang sudah kita tonton tadi. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah. Oke, kita sudah selesai, kita akan presentasi hasil diskusi. Ayo kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi video tersebut. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 identifikasi masalah di dalam video tadi. Di dalam video memperlihatkan bahwa terdapat orang yang tidak mengingat Allah, yang ditujukan dengan hatinya yang gelisah, tidak tenang dan keras, yang itu sering lalai beribadah, yang merupakan bagian dari mengingat Allah dan mudah dalam melakukan dosa serta maksiat, yaitu terlalu asik bermain atau sibuk bekerja hingga melupa hak Tuhannya. Solusinya 1. Meningkatkan kesadaran diri atau muhasabah, menyadari bahwa hidup dan waktu yang dimiliki adalah amanah dari Allah, sehingga setiap aktivitas sebaiknya bernilai ibadah. Nomor 3, meninggalkan. Nomor 2, mengatur waktu dengan seimbang, menyusun jadwal harian agar tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan ibadah. Nomor 3, meninggalkan maksiat secara bertahap, menghindari kebiasaan yang membuat hati letih, seperti terlalu banyak hiburan. Udah, oke. Kasih plus dulu untuk kelompok. Silakan ini presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang tanyakan dari kelompok lain, silakan bertanya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan kepada kelompok 2, apa hubungan antara sholat dan zikir dalam kehidupan seorang muslim? Oke, kelompok 2 bertanya. Kelompok 3 bertanya, apa hubungan sholat dan zikir dalam kehidupan seorang muslim? Silakan dirumuskan dan berikan jawabannya. Oke, jika sudah, silakan berikan jawabannya. Jawaban untuk kelompok 3 tadi, sholat dan zikir memiliki hubungan erat karena keduanya merupakan bentuk mengingat Allah. Dalam sholat terdapat bacaan zikir, dan zikir di luar sholat membantu menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah. Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah puas dengan jawabannya? Oke, puas. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Baiklah, kelompok berapa lagi yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi dari video yang tadi. Identifikasi masalah terlihat di dalam video adalah orang yang lalai dalam sholatnya, bahkan meninggalkannya dan lebih mementingkan urusan duniawi serta kesenangan sendiri. Solusinya, 1. Sadari pentingnya sholat. Renungkan bahwa sholat adalah kewajiban utama seorang muslim dan merupakan tiang agama. Tanpa sholat, amal lain tidak akan sempurna. Pahami bahwa sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah dan bukti keimanan. Buatlah jadwal dan pengingat. Gunakan alarm, aplikasi azan atau catatan harian untuk membantu mengingat waktu sholat. Disiplin dengan waktu ini akan membentuk kebiasaan positif. 6. Mohon pertolongan Allah. Doakan diri sendiri agar diberi kekuatan untuk istiqomah. Hidayah tidak bisa dicapai hanya dengan usaha, tetapi juga dengan doa dan pertolongan. Oke, sudah? Jika sudah, kita kasih plus dulu untuk teman kita kelompok 1. Dari yang dipresentasikan oleh kelompok 1, apakah ada hal yang ditanyakan? Ada hal yang ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya sesuatu. Mengapa orang yang lalai sholat cenderung lebih mudah melakukan maksiat? Oke. Pertanyaan untuk kelompok 1, mengapa orang yang lalai dalam sholat itu cenderung lebih mudah dalam melakukan maksiat? Kenapa? Silakan diskusikan dan berikan jawabannya. Oke, silakan berikan jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah orang yang lalai sholat cenderung mudah melakukan maksiat karena hatinya jauh dari Allah, tidak memiliki kontrol diri yang kuat, dan tidak melatih menahan hawa nafsu. Oke, itu jawaban dari kelompok 1, yaitu orang yang lalai dalam sholat cenderung jauh dari Allah dan hatinya tidak bisa dikontrol dan juga tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Bagaimana kelompok 2? Apakah puas dengan jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, berikan tepuk tangan mereka untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir kelompok 3. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari identifikasi masalah kami. Di dalam video memperlihatkan perilaku seseorang yang tidak menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab, mendahulukan urusan dunia daripada ibadah, serta lalai dan tenggelam dalam kesenangan dunia. Biasakan sholat tepat waktu. Jika dibiasakan, hati akan terasa tidak tenang bila sholat waktu. Oke, sudah? Sudah, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini presentasi dari kelompok 3 tentang identifikasi, hasil identifikasinya terhadap video. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Dari kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana sholat dan zikir dapat membentuk perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana sholat dan zikir dapat membentuk perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dilakukan dan diberikan jawabannya. Oke, silakan jawab. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjawab. Sholat dan zikir membentuk perilaku takwa karena keduanya melatih disiplin, kesabaran, ketenangan, dan rasa syukur, serta menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, bagaimana? Kelompok 1 puas dengan jawabannya? Sangat puas. Sangat puas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian zikir dengan ucapan bagaimana? Melafazkan lafaz-lafaz
zikir. Contohnya ada tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih gimana? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Lihat di sini. Salat di dalam surah Al-Ankabut, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat merupakan amal yang pertama dihisab. Nah, salat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar tadi, karena salat itu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang lalai dalam sholatnya, dia akan jauh dari Allah dan akan lebih mudah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sholat 5 waktu menghapus dosa. Kenapa bisa? Karena sholat itu bagaikan orang yang mandi di sungai sebanyak 5 kali sehari. Ya. Ini contoh zikir, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mungkin pelajaran kita pada hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Pelajaran minggu depan kita akan mengulas tentang Asmaul Husna. Jadi nanti boleh dipelajari di rumah tentang Asmaul Husna. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua untuk menutup pelajaran kita berdoa bersama. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apabila ada salah kata, ada kurang-kurangnya, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Pak ucapkan astagfirullahaladzim dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.